Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, halo Bu Ulfa dan Pak Wawan, sehat-sehat ya? Halo Bu Ira, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya di sini ya dalam praktik coaching kita bersama ya. Dan saya di sini mohon izin berperan jadi observer, Pak Wawan jadi coach dan Bu Ulfa jadi coach. Bu Ulfa kayaknya agak nge-freeze ya Bu Ulfa. Di saya layarnya nggak bergerak. Seperti itu. Nggak apa-apa Bu Ulfa kalau emang harus tutup kamera biar sinyalnya lebih aman. Kalau menurut saya kayak gitu. Nah, mohon izin untuk Pak Wawan dan Bu Ulfa, saya mau menanyakan beberapa hal dulu. Untuk Pak Wawan sebagai coach, Pak Wawan, dari 3 kompetensi yang ada, Pak Wawan mau mengembangkan yang mana Pak Wawan dalam proses coaching nanti? Ya, saya berusaha, ya suara saya terdengar aman Ibu? Aman Pak Wawan? Ya baik, saya akan mencoba untuk mencoba mengeksplor 3 kompetensinya, baik itu mendengarkan secara aktif, kemudian kesadaran saya secara penuh, dan terakhir adalah pertanyaan berbobot. Saya akan mencoba ketiganya, mudah-mudahan bisa terrealisasi Ibu. Siap, baik. Nah, kalau untuk Bu Ulfa, untuk jenis coachingnya Bu Ulfa mau yang mana nih Bu Ulfa? Perencanaan kah, penyelesaian masalah kah, refleksi atau kalibrasi Bu Ulfa? Mungkin perencanaan ya Bu? Percakapan perencanaan. Percakapan perencanaan ya, baik, siap. Oke, cukup ya. Silakan Pak Wawan lanjut. Tadi saya udah nanyain yang kompetensi yang ingin dicapai kan ya Pak Wawan ya? Sudah. Udah ya. Terus Sudah. indikator dari ketercapaian dari kompetensi itu Pak Wawan? Ya, ketiga-tiganya saya coba usahakan, akan saya coba maksimalkan ketiga-tiganya. Nah, siap. Baik. Ya, silakan dilanjut Pak Wawan. Siap, baik kalau gitu. Baik, Bu Ulfa, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, bagaimana kabarnya Bu Ulfa hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dengan kondisi bagaimana sih kecil, sehat Bu Ulfa? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah, iya. Ini tadi yang Bu Ulfa ingin sampaikan kita bisa diskusikan, dan mohon maaf baru sore ini saya ada luang waktu. Dan dari Bu Ulfa ada hal-hal apa Bu yang ingin kita coba diskusikan Bu Ulfa? Iya Pak, karena kan saya mengajar matematika ya Pak ya. Iya. Jadi yang saat ini sering saya alami itu ketika anak-anak itu kan kalau matematika mereka taunya hanya angka dan angka gitu, rumus dan angka. Nah cuma kan kita juga saat ini ketika harus memberikan soal seperti PAS atau kemarin saat PTS itu kan memang sudah diarahkan untuk memberikan soal-soal yang gabungan antara literasi dan numerasi seperti itu ya Pak ya? Iya. Lebih ke numerasi sih sebenarnya. Nah, cuma ternyata kok saya mengalami kendala ya. Anak-anak ini kebanyakan yang mereka suka kerjakan itu hanya soal-soal matematika yang langsung to the point soalnya. Jadi mereka agak kebingungan ketika mendapatkan soal yang terlalu banyak teksnya. Padahal mungkin kalau dilihat kompleksitasnya lebih sulit yang langsung mengerjakan dengan rumus misalnya seperti itu dibandingkan yang ada diagramnya atau misalkan seperti teksnya seperti itu. Nah itu sih Pak kendala yang saya hadapi saat ini. Baik, menarik ya. Baik, setelah nanti kita diskusi hari ini, harapannya apa nanti hasil dari percakapan kita untuk saat ini Bu Ulfa? Ya saya sih berharap mudah-mudahan saya mendapatkan pencerahan ya dari obrolan. Biar gimana ya cara untuk meminimalisir atau minimal untuk mengurangi gitu kebingungan anak-anak yang menghadapi soal-soal numerasi seperti itu Pak. Baik, kalau begitu. Kalau dari Bu Ulfa sendiri, tadi pemahaman tentang numerasinya itu yang seperti apa Bu? Jadi kebanyakan kalau soal-soal numerasi itu seperti soal AKM itu ya Pak ya, yang sudah anak-anak kerjakan di kelas 8. Soalnya itu sebenarnya kalau yang saya lihat rumusnya itu sangat sedikit Pak, sangat sedikit. Yang paling banyak itu terkait dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Itu basic sekali Pak. Tapi ketika dibuat ke dalam soal yang teksnya terlalu banyak, anak-anak itu kebingungan gitu, kesulitan.
Mereka Oke. terkadang suka suka apa ya, sudah blunder sendiri dengan teks yang mereka baca, seperti itu, Pak. Oke. Kalau selama pembelajaran sendiri Bu Ulfa, yang Bu Ulfa terapkan yang lebih dominan yang mana Bu Ulfa? Antara yang numerasi biasa dengan yang aljabar biasa begitu? Sebenarnya kalau untuk pembelajaran itu saya sudah menggunakan dua-duanya, Pak, gitu. Cuma kan Oke. kalau untuk awal, saat kita pemberian materi awal itu pasti Mhm, kita kan mau dimulai dari yang mudah dulu, kemudian mhm, dari yang mhm, sedang, mhm, yang sulit. Untuk yang mudah pasti mereka langsung langsung dalam bentuk yang aljabar seperti itu. Cuma kan kalau mhm, untuk yang semakin sulit itu kan kita mhm, bisa memberikan soal-soal HOTS dan kebanyakan memang sebenarnya itu soal numerasi gitu. Cuma ketika ketika ulangan mhm, seperti ini pas kan kita dibebaskan mau menggunakan soal pilihan ganda, isian mhm, singkat atau mhm. esai. Kalau saya kan lebih senang itu sebenarnya soalnya esai gitu. Jadi saya Esai ya. langsung jadi saya langsung buat soal itu tidak terlalu banyak untuk nomornya. Cuma Mhm, saya buat ke dalam soal-soal numerasi. Saat diberikan apa namanya, latihan kepada siswa, mhm, siswa itu pada bingung gitu. Padahal sebenarnya rumus yang saya keluarkan itu heeh. tidak sebanyak latihan biasa gitu, Pak. Oke. Itu berarti pada Jadi saat proses latihan ya Bu ya? untuk proses latihan tetap ada soal yang soalnya singkat lah seperti itu. Mhm. Kemudian ada juga soal-soal yang HOTS yang memang dia setipe dengan soal numerasi, Pak. Jadi Mhm, memang mhm. ada 2. Pak Wawan, mohon Oke. maaf ini sebenarnya Ya, sebut mohon maaf, ini ya, gambar saya memang nggak ada ya? iya di saya tidak ada, tapi enggak apa-apa, suaranya saja enggak apa-apa, Bu. Oh Oh alah, iya, apa mungkin karena kamu lagi? jaringan. Iya, karena Iya jaringan iya, mungkin. Iya, baik. Kita lanjut Bu ya, Bu Ulfa ya. ya Ya, baik Pak. berarti yang selama ini dua-duanya berarti sudah dicoba ya, Bu? Baik itu yang Sudah Pak, aljabar biasa dengan numerasi sudah ya? Kalau dari sudah porsinya sudah. lebih lebih banyak yang mana, Bu? Kalau untuk seperti ulangan harian, kemudian Mhm, latihan itu kan kalau saya sebenarnya sudah buat komitmen gitu ke anak-anak. Jadi oke. kita sudah sama-sama berkomitmen bahwa latihan itu saya tidak akan memberikan soal terlalu banyak gitu. Mhm, Nah, di sela-sela soal yang tidak terlalu banyak itu misalkan ada 2 soal, yang satu soal soal yang apa namanya, soalnya singkat dan yang satu lagi biasanya saya buat dalam bentuk HOTS. Jadi sebenarnya mhm, dari mulai pembiasaan harian pun anak-anak mhm, sudah dibiasakan gitu, Pak, untuk soal numerasi. Cuma kan kalau untuk ulangan mhm, yang mungkin gini, Pak, mhm, eee apa namanya, ketika soal latihan mungkin mereka hanya berpikirnya 1 kali atau 2 kali, tapi ketika iya, ulangan itu kan kita berikan soalnya berliku-liku gitu. Jadi iya, mereka apa namanya, harus menemukan cara cara B dulu baru mereka bisa menemukan mhm, yang D dan seterusnya gitu, nanti balik lagi ke mhm, yang cara A. Jadi hanya saya putar seperti itu aja mereka langsung mhm. bingung gitu. Oke. Mhm, Menarik ya, menarik ya. Tadi kalau bicara komitmennya dulu nih, komitmen dari murid mhm, ya. Yang dibangun mhm. itu sejak kapan Bu, Ibu menerapkan komitmen dengan siswanya Bu? Itu sejak awal tahun pembelajaran, Pak. Oke. Dan itu disepakati semua atau itu dari arahan dari Ibu Ulfa saja? Enggak. Jadi sebenarnya saya berikan ke siswa ya, khususnya untuk Mhm, siswa yang memang apa namanya, mereka lanjutan gitu, misalnya dari kelas 7 ke kelas 8. Jadi kan mereka mhm, sudah mengalami di kelas 7-nya seperti apa. mhm, Terus saya mhm, tanyakan gimana, ada kesepakatan yang mau dirubah nggak gitu. mhm, Terus akhirnya mereka sama-sama bersepakat karena kan biasanya seperti ulangan aja, mhm, saya tuh mungkin soalnya hanya 3, tapi mhm, mereka sudah paham kalau di soal-soal itu pasti ada anak dan ada cucu gitu. mhm, Jadi mhm, kesepakatan itu yang kita bangun akhirnya sampai dengan penilaian harian pun untuk soal-soal harian juga mhm. mereka membuat kesepakatan, "Miss jangan terlalu banyak ya." "Oke Oh, baik, kita sepakati berapa." Tapi saya pun membuat kesepakatan untuk soal-soalnya dan untuk mhm, baik itu soal harian maupun soal ulangan, itu mhm, Miss buat seperti soal-soal AKM ya gitu. Jadi mhm, sebenarnya mhm. arahan seperti itu sudah saya sampaikan di awal gitu, Pak. Oke, baik baik. Kalau dari model penilaiannya sendiri nih, kalau tadi kan sudah diterapkan numerasi, AKF segala macam. Dari cara teknik menilainya sendiri, itu bagaimana yang Bu Ulfa pernah terapkan, Bu? Untuk penilaian yang numerasinya ya? Iya, artinya teknik penilaiannya, Bu. Entah model cara menghitung penilaiannya, itu yang seperti Mhm. apa, Bu?
Kalau untuk teknik penilaiannya itu, kalau untuk yang numerasi, saya lihat dari bobotnya Pak ya, maksudnya Mhm, dari caranya, kemudian kompleksitasnya itu jelas kan mhm, berbeda gitu. mhm, Jadi penilaian untuk setiap soal pasti berbeda-beda gitu. mhm, Dan kalau untuk soal apa namanya, soal yang kompleksitasnya tidak terlalu sulit, mhm. ya pasti juga penilaiannya tidak terlalu besar untuk poin dan sebagainya. Dan itu berlaku untuk ulangan harian maupun untuk latihan seperti biasa Mhm. seperti itu, Pak. Oke, pada saat yang komitmen yang sudah dibuat itu, apakah di dalamnya juga terdapat komitmen tentang teknik menilainya, Bu? Iya, jadi memang kalau anak-anak tuh gini, mereka tuh biasanya sudah saya perkenalkan gitu ketika Mhm, misalkan selesai ulangan nih, mhm, lalu mereka sudah selesai semuanya, nanti mhm. saya coba bahas dengan anak-anak gitu kan. Tapi Oke, bukan bukan mereka yang menilai gitu. Jadi iya. saya coba bahas. Nah, nanti dari pembahasan saya itu saya jelaskan, ini Miss berikan poinnya sekian, ini poinnya Mhm, sekian. Alasannya pun mhm, saya beritahukan kenapa saya berikan misalkan untuk nomor satu sampai dengan cara yang ini poinnya dapatnya 5. Nanti kalau misalnya mhm, kamu menemukan yang ini lagi dapat tambahan mhm, poin lagi 3 dan seterusnya. Jadi nanti akan diakumulasikan nilai per soal itu ada berapa. Dan itu sudah diketahui oleh seluruh siswa gitu, Pak. mhm, Dan memang mhm, sudah tahu itu dari awal mereka masuk saat pembelajaran dengan saya juga memang mhm. seperti itu tekniknya. Oke, berarti apakah ada pilihan, Bu? Pilihan dari murid tersebut ketika memang Ibu tadi mendapatkan nilai dari anak-anak nih, oh ada alternatif-alternatif penilaian loh. Kalau seperti ini nilainya seperti ini. Apakah itu pernah dibuat dari Bu Ulfa? Kalau untuk alternatif penilaian, karena terkadang gini ya Pak ya, ada Hmm, anak yang mungkin kalau saya itu kan caranya runtun gitu. hmm, Cuma ada anak yang apa namanya, mungkin dia dengan IQ yang lumayan yang lebih tinggi dibanding teman-temannya sehingga kan ada orang yang memang sudah paham jadi dia caranya tuh langsung langsung di akhirnya gitu kan. oke. Itu benar dan saya berikan, oh kalau seperti itu meskipun caranya singkat tidak runtun seperti Mhm, yang Miss ajarkan, itu tetap Miss berikan poin poin maksimal seperti itu. mhm, Dan itu pun sudah diketahui oleh siswa. Hanya mhm, saja mungkin ini apa ya, mhm. kalau saya melihat itu anak-anak lebih kesulitannya sebenarnya memahami sih Pak, sebenarnya lebih memahami isi Hmm, soalnya mhm. gitu. Nah, ini menarik. Nah, berbicara masalah soalnya, apakah soal ini memang pernah diujikan sebelumnya, ataukah memang buatan baru nih di setiap tahun ajaran, Bu Ulfa? Jadi kalau untuk latihan biasanya saya pengulangan Pak, tapi kalau misalkan untuk Hmm, ulangan itu saya baru mhm, gitu. Tapi sebenarnya hmm, kalau untuk modelnya itu hampir-hampir sama. Cuma yang tadi saya mhm, bilang di awal, mhm, mungkin kalau untuk latihan atau ulangan harian hanya sampai tiga tiga apa namanya, 3 cara mereka untuk menelaah soal, jadi step-nya ada mhm, 3. Tapi kalau ulangan itu bisa saya bolak-balik soalnya gitu. hmm, Jadi sebenarnya modelnya sama Oke, gitu. baik. Nah, ketika tadi bolak-baliknya itu diterapkan di ulangan saja, ya, apakah bisa diadopsi, Bu, untuk pada saat latihan, Bu? Nah itu saya jadi berpikir, sepertinya kok saya mempersulit murid-murid sendiri gitu ya. Niatnya mau keren-kerenan nih, oh kalau ulangan kayaknya keren biar susah nih gitu, coba kok akhirnya mempersulit gitu. Jadi ya mungkin nanti agak disamakan gitu ya Pak ya, untuk pola pemikiran siswa ini. Ya, karena kan pasti setiap periodenya pasti berbeda ya anak-anak ya, seperti itu ya. Mhm. Oke, menarik menarik menarik. Nah, kalau dengan yang barusan Ibu sampaikan, apakah memungkinkan bisa diterapkan, Bu? Insya Allah bisa sih Pak, mudah-mudahan karena saya juga capek gitu kalau misalkan anak-anak harus remedial terus gitu. Jadi mungkin ke depannya, apa namanya, saya juga harus kasih mereka, pendahuluan gitu sampai akhirnya nanti mereka juga paham kalau soal-soal yang dikeluarkan saat PAS atau saat ulangan-ulangan yang penilaian akhir semester dan seterusnya itu mungkin agak disamakan seperti itu modelnya. Dan Oke. mungkin kalau menurut saya
harus lebih diperbanyak kali ya untuk soal Mm-mm. numerasinya saat Oke, latihan di hariannya gitu, Pak. baik. Pada saat Ibu ingin menerapkan tadi jumlah soal yang banyak, kemudian tadi ditambah numerasi tadi, kira-kira Ibu butuh butuh bantuan siapa Bu untuk Ibu nanti bisa menjaga bahwa saya sudah menerapkan ini loh, begitu. Yang jelas sih mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru bahasa sih, Pak. Guru bahasa Indonesia Oke. ya. Karena kan kalau soal-soal numerasi itu kan terkait dengan literasinya sebenarnya. Karena kan mereka Mhm. mereka itu mungkin kalau misalkan terkadang nih kalau misalkan saya soalnya sama, terus Mhm. mereka yang baca dengan saya bacakan ulang, itu Mhm. mereka beda loh, Pak. Kalau misalkan mereka yang baca sendiri, "Ini apa sih Miss? Nggak ngerti deh," gitu. Tapi ketika Mhm. saya Mhm. bacakan lagi dan saya berikan penekanan-penekanan, Mhm. mereka, "Oh, ini mah caranya gini 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 gini," gitu. Jadi sebenarnya kan Mhm. itu pada pada literasinya gitu. Mhm. Jadi Iya. mungkin yang paling banyak itu saya akan minta minta bantuan ke guru bahasa Indonesia, Mhm. Mhm. kemudian mungkin untuk soal-soalnya saya akan Mhm. lebih menekankan sih untuk validator soal gitu, Mhm. karena kan di setiap PAS itu kan pasti kita ada kepanitiaannya. Nah, saya mau Iya. minta coba untuk evaluasi gitu soal yang sudah saya Mhm. buat. Baik, baik. Wah, menarik ini ya. Nantinya mudah-mudahan nanti niat dari Bu Ulfa untuk kerjasama dengan tim validator soal untuk mengkonfirmasi soalnya, kemudian menerapkan soal yang tidak jauh berbeda dengan ulangan dan latihan, kemudian koordinasi dengan bahasa Indonesia itu dan guru bahasa Indonesia bisa segera direalisasikan, Bu ya. Nah, Iya. berarti kapan Bu targetnya Ibu bisa mencoba tiga rencana tadi, Bu? Yang jelas kalau misalkan untuk merubah mungkin yang pertama saya akan coba mengevaluasi lagi dan mungkin Mhm. mengedit kayak Pak. Mhm. Mengedit soal PAS yang akan dikeluarkan nih, karena kan pekan depan insya Allah kan akan PAS nih Pak. Oh baru Jadi ya, baru biar akan ya? jadi kan biar Mhm. tidak zonk seperti itu. Dan mungkin untuk yang kolaborasi dengan validator soal dan guru bahasa Indonesia, karena kan Mhm. kita juga sudah selesai ya untuk Mhm. pembelajaran di sekolah ini. Jadi Ya. kemungkinan besar nanti akan saya sampaikan saat raker, Mhm. kemudian mudah-mudahan sudah bisa diterapkan mulai dari awal semester depan gitu. Mhm. Baik, baik. Ya, terima kasih Bu Ulfa, ini menarik sekali pembahasannya ya. Dan mudah-mudahan Bu Ulfa bisa menerapkan ketiga treatment tadi ya. Mulai dari Bu Ulfa mau koordinasikan guru bahasa Indonesia, kemudian mau sedikit memvalidasi soal-soal yang akan diterapkan, kemudian sedikit dikombinasikan ya antara soal latihan dengan soal ulangan yang coba diterapkan. Baik, Bu Ulfa, nanti berarti kira-kira kapan nih saya bisa diskusi kembali dengan Bu Ulfa untuk melihat apa yang sudah direncanakan oleh Bu Ulfa nih? Mudah-mudahan bisa dilihat itu ketika saya Hmm, sudah mencoba menjalankan ya, Pak, ya. Artinya kan mhm. harus ada pembelajaran dulu, latihan Betul. soal dulu saya berikan ke anak-anak, kemudian Mhm. ulangan, nanti kan mereka kan akan terlihat tuh hasilnya seperti apa. Nah, Mhm. mungkin nanti kita ketemu lagi, Pak, setelah saya sudah memberikan soal ulangan ke mereka. Mudah-mudahan sih sudah ada Oke. perubahan, gitu. Baik, baik. Berarti nanti di awal semester kedua ya, Ya, Bu? ya Awal semester insya Allah. 2 berarti sudah satu materi, nanti sudah ada evaluasinya, nanti coba kita ngobrol lagi, kita bahas bareng lagi tentang realisasi dari perencanaan yang sudah Ibu kan. Mudah-mudahan bisa tercapai ya solusi dari yang Ibu rasakan saat ini. Oke, Bu Iya. Ulfa, sepertinya karena waktunya sangat terbatas ini, terima kasih loh sudah kita diskusi sore-sore ini ya walaupun via virtual. Iya, Pak, terima kasih juga sudah mendengarkan. Baik kalau begitu. Oke, Bu Ulfa, next time nanti kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mhm. Baik, Baik, baik. mohon izin bertanya sama Pak Wan dulu, Pak Wan ya. Pak Ya, Wan, Bu. tadi kan Pak Wan sudah merencanakan ya Mhm. kompetensi di dalam coaching yang ingin Pak Wawan namanya kembangkan. Nah, dari ketiga tadi Pak Wan sudah menyampaikan apakah itu sudah terrealisasi Pak Wan atau bagaimana? Baik, yang pertama untuk kondisi mendengarkan secara kesadaran secara penuh, alhamdulillah. Artinya setiap dari hal-hal yang disampaikan Bu Ulfa, saya mencoba mendalami dan mencoba masuk di celah mana saya bisa mengeksplor. Kemudian pendengaran yang aktif, mudah-mudahan tadi setiap yang disampaikan Bu Ulfa tidak ada miss. Pertanyaan berbobot mungkin tadi ada beberapa yang saya merasa itu ada sedikit pertanyaan yang harusnya saya bisa eksplor dalam nih gitu ya, tapi ada beberapa pertanyaan tadi yang lebih sedikit tertutup sedikit gitu ya.
untuk mengeksplor karena memang tadi saya ingin mencari solusi mana nih yang hendak dicapai dari Bu Ulfa begitu untuk stimulusnya gitu sih. Baik. Bu Ira. Nah, kalau ke depannya Pak Wan, kompetensi yang lebih dikembangkan lagi Pak Wan? Yang pasti sih pertanyaan berbobot ya, karena itu kan perlu dilatih dan perlu untuk dicoba secara kontinu begitu. Karena kalau kita hanya sesaat saja dan bisa jadi jarang mempraktekkan itu biasa juga jadi kendala ya. Seperti itu Bu Ira. Jadi mudah-mudahan nanti saya akan mencoba mengembangkan kembali untuk yang pertanyaan berbobot. Walaupun nanti untuk yang kedua yang lainnya pun insya Allah akan coba untuk terus dipertajam Bu Ira. Oke, baik. Nah, kita berefleksi Pak Wan ya. Kalau Siap. menurut Pak Wan sendiri dari coaching yang sudah Pak Wan lakukan tadi, apakah sudah sesuai dengan indikator Pak Wan? Ya, yang kalau disampaikan tadi mudah-mudahan alur tirtanya sudah tercapai ya. Walaupun tadi saya agak sedikit butuh waktu untuk bisa saya loncat dari identifikasi itu ke rencana begitu ya. Karena ini masih eksplor terus nih, gitu Iya. ya. Belum terbuka nih solusinya gitu ya. Gitu, belum terbuka. Nah, akhirnya ketika sudah disampaikan, oh iya mau mencoba untuk disamakan. Makanya tadi saya coba giring, bisa nggak kalau seandainya yang soal itu sedikit disimulasikan. Nah, mulai gitu ya, walaupun sedikit ada stimulus sebetulnya ya, tapi setidaknya itu mungkin sebagai pemantiknya saja begitu. Nah, tadi cukup kuat sepertinya Bu Ulfa untuk terus menahan gitu ya. Itu sih. Nah, pas sudah ketemu sedikit udah langsung saya push aja untuk di rencananya begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Wawan. Kalau Siap, dari Bu Ira. Bu Ulfa satu aja. Kalau Bu Ulfa merasanya gimana Pak Wawan ketika di-coach sama Pak Wawan nih? Seru sih Bu, karena Pak Wawan itu termasuk coach yang suka mengeksplor ya. Jadi sampai dalam terus dieksplor gitu. Cuma seru sih, maksudnya alhamdulillah akhirnya saya jadi terbuka gitu. Oh iya, saya bisa menemukan solusi sendiri nih dengan arahan dari Pak Wawan, meskipun tidak ditunjukkan secara langsung seperti itu. Baik, alhamdulillah ya, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Wawan, terima kasih banyak Bu Ulfa.